Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS dari akun Twitter @sandiputrana. Pengusiran setan, Bambang Atmaja. Sebuah kisah yang beliau tulis untuk pertama kalinya, yang tidak pernah disangka sebelumnya. Dan cerita ini terjadi pada seorang remaja 18 tahun yang harus menghabiskan sisa hidupnya untuk berbagai gangguan sosok setan yang datang dengan segudang teror. Dan sebelum menuju ke selengkapnya, mari kita berdoa bersama. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Pengusiran Setan oleh Bambang Atmaja. Kisah ini terjadi pada tahun 2007 di sebuah desa yang berada di kaki gunung yang berada di Indonesia. Penulis tidak bisa menyebutkan nama tempatnya karena semua nama di sini juga adalah nama samaran. Mengingat semua yang telah terjadi sangat membuat traumatis pihak yang mengalami. Bambang adalah saat itu seorang anak remaja yang hidup dalam sebuah keluarga sederhana di sebuah perkampungan kaki gunung. Dia merupakan anak dari seorang guru honorer yang bernama Pak Guntur dan Ibu Asih. Kedua orang tua Bambang bekerja di sebuah sekolah yang tidak jauh dari rumahnya. Pak Guntur merupakan seorang guru bahasa Indonesia, sedangkan Bu Asih merupakan seorang guru matematika, dan mereka dengan ikhlas bekerja. Walaupun gaji yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bambang merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Mereka semuanya adalah laki-laki yang saling dekat satu sama lain, bahkan tidak pernah bertengkar sedikit pun. Adam merupakan anak pertama. Dia berumur 21 tahun. Sedangkan Rizky, dia masih berumur 19 menuju ke 20 tahun. Rizky yang baru beberapa bulan lulus SMK, dia mulai memikirkan rencana hidupnya ke depan. Rizky bersama temannya yang bernama Teguh, mereka berencana untuk meninggalkan kampung dan berniat untuk bekerja di kota. Ya, kalau kerja di kota itu artinya kamu jauh dari pengawasan ibu sama bapak. Jadi kalau ada apa-apa gimana? Bapak sama ibu kan jadi ndak tahu kamu kayak gimana, ucap bapak kepada Rizky yang sedang meminta izin. Anakmu ini pak, bentar lagi umurnya udah 20 tahun. Jadi udah bukan anak kecil lagi pak. Aku juga mau lebih maju dari orang-orang di kampung ini. Kan kalau aku punya uang juga buat bantu bapak sama ibu, sahut Rizky. Bapak menghela nafas. Lalu bapak berkata kembali, ya sudah, gimana kamu saja. Tapi bapak cuma pesen, jangan pernah tinggalin sholat dan ibadahmu yang lain. Usahain juga buat serius sholat tepat waktu ya. Ibu juga titip, kesehatanmu dijaga ya. Jangan macam-macam di sana ya. Namun setelah itu bapak menatap Rizky kembali dan berkata, kehidupan yang kamu bayangkan dan akan kamu jalani di sana tidak akan selalu indah nak. Jadi kalau ada apa-apa, tolong kabarin kami di sini. Setelah mendapatkan izin dari bapak dan ibu, 3 hari kemudian Rizky pun memutuskan berangkat ke kota bersama Teguh. Mereka berdua terlihat sangat bahagia, dan kebahagiaan mereka bisa bapak rasakan dari raut wajahnya, seolah-olah mereka sedang menantikan masa depan yang cerah. Dan di saat itu pula adalah hari terakhir di mana Bambang bisa melihat kakaknya. Karena semenjak saat itu, Rizky dan temannya tidak pernah pulang kembali. Bahkan tidak ada satupun kabar yang mereka sampaikan. Waktu terus berlalu. Berminggu-minggu telah berlalu, Rizky dan temannya tidak juga kunjung pulang dan memberikan kabar. Bu Asih yang cemas perihal kondisi anaknya hanya bisa berdoa dan memohon takdir terbaik kepada Allah perihal anaknya. Pagi itu, bapak menyuruh Adam yang sedang libur bekerja untuk pergi ke kota mencari Rizky. Tanpa menolak, Adam pun menuruti perkataan bapaknya. Sekitar jam 7 pagi, Adam berangkat dengan motornya. Perjalanan dari kampung ke kota memakan waktu sekitar kurang lebih 5 jam. Adzan zuhur mulai berkumandang. Adam memutuskan untuk beristirahat dan sholat terlebih dahulu. Sembari setelahnya ia melanjutkan kembali mencari Rizky di beberapa sudut kota. Adam juga mengecek sebuah pabrik gula di kota tersebut. Tetapi Rizky juga tidak terdaftar di pabrik itu. Pencarian di kota tersebut hari itu, Adam tidak bisa menemukan Rizky dan temannya.
hingga Adam pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan memberitahu orang tuanya. Ibu yang terus-menerus memikirkan Rizky, perlahan demi waktu ibu pun mulai jatuh sakit. Ia terus memikirkan bagaimana kondisi anaknya yang tidak kunjung pulang dan tidak pernah memberitahukan kabar. Bapak yang berusaha kuat, ia tidak bisa apa-apa lagi selain menenangkan istrinya. 1,5 tahun telah berlalu begitu saja, tanpa ada berita sedikit pun dari Rizky dan temannya. Di sisi lain, Bambang yang baru saja lulus dari sekolah, ia hanya bisa membantu bapaknya merawat sang ibu di rumah karena sakitnya semakin memburuk. Adam juga sudah 3 bulan yang lalu keterima kerja di luar daerah. Ia pun pergi meninggalkan keluarganya di kampung. Tapi Adam setiap 2 pekan sekali selalu memberikan kabar melalui tetangganya, atau bahkan mereka saling berkomunikasi melalui telepon umum yang tak jauh dari kampung itu. Hari demi hari terus berganti, kondisi sang ibu semakin memburuk. Bapak sudah beberapa kali memeriksakan kondisi ibu ke dokter, tetapi hasil medis selalu menunjukkan kalau penyakit yang ibu alami hanya penyakit biasa dan tidak membahayakan. Bahkan dokter beberapa kali berkata, Bu Asi tidak kenapa-kenapa. Dan setelahnya dokter hanya memberikan obat yang sama selalu. Namun jika melihat dari apa yang mengenai ibu, kondisinya cukup parah dan memprihatinkan. Badan ibu semakin kurus, bahkan sesekali ia memuntahkan darah. Siang itu Bambang datang membawakan semangkok sup untuk ibunya. Bambang yang terlihat sangat sayang kepada ibunya, ia menyuapi ibu sesendok demi sendok sup dengan penuh kesabaran, karena seringkali sang ibu memuntahkan makanannya. Ibu makan yang banyak ya, biar nanti ibu kuat terus cepat sembuh, ucap Bambang. Ibu menatap Bambang dengan sayup-sayup matanya dan mulai bersuara dengan lirih. Kamu jangan tinggalin ibu ya, ucap ibu kepada Bambang. Bambang tersenyum dan mengiyakan perkataan ibu. Beberapa jam kemudian bapak pulang dari kerjanya. Bapak duduk di sofa depan TV seperti biasa dengan wajah letih. Melihat itu, Bambang bertanya sambil memberikan segelas air untuk bapak. Kenapa pak? Si Andri, murid bapak itu buat masalah lagi di kelas. Ya biasalah dek, nakal-nakalnya anak SMP. Suka main bola di kelas, berantem tak jelas, sama ngerokok di WC, jawab bapak. Bambang tersenyum, kemudian ia bertanya kembali. Oh ya bapak, semalam kenapa begadang lagi sih? Bapak terlihat bingung mendengar ucapan Bambang. Aku kan udah bilang pak, umur bapak itu udah gak muda lagi. Jadi jangan kebanyakan begadang pak, apalagi besoknya bapak kerja, ucap Bambang. Siapa yang begadang? Bapak dari habis isya juga udah tidur sama ibumu, jawab bapak. Aku jelas-jelas lihat bapak duduk di depan TV tengah malam. Mau aku tegur tapi aku udah terlalu ngantuk. Nah itu karena udah ngantuk, jadi kamu lihat yang enggak, jawab bapak. Beneran pak, aku lihat bapak cuma diem, gak gerak di depan TV burem yang gak ada gambar. Mendengar itu bapak tertawa. Bapak-bapak mana yang tengah malam nonton TV burem, gak ada gambarnya? Beneran ngantuk kamu ini, ucap bapak sambil tertawa. Bambang hanya terdiam kebingungan. Udah sholat belum? Tanya bapak. Belum pak, hehe. Astagfirullah, udah jam berapa ini? Bambang Atmaja, sahut bapak. Bambang hanya tersenyum. Terus ibumu sudah diberi maem belum? Sudah dong pak guru. Ya sudah, bapak mau lihat ibumu dulu. Bapak membuka pintu kamar ibu dengan perlahan, sembari melihat ibu yang sedang tertidur lelap. Bapak pun hanya melihat ibu dari pintu dan menatap ibu dengan rasa sedih. Namun saat ingin menutup pintu kamar, tiba-tiba bapak merasa heran, karena bapak melihat di sekitaran lantai dekat kasur ibu terdapat beberapa bunga kamboja yang berserakan. Bapak memungut salah satu bunga tersebut dan melihatnya. Ini kenapa ada bunga kamboja di sini? Di tengah bapak yang sedang kebingungan, tiba-tiba Bambang berteriak memanggil bapaknya. Bapak! Dengan panik bapak pun langsung bergegas menghampiri Bambang yang berada di depan toilet luar. Di saat itu, Bambang terlihat sangat syok dan tidak kuat menahan muntah. Bambang menunjuk ke salah satu titik dekat toilet kepada bapaknya, dan bapak langsung mengecek apa yang Bambang tunjuk itu. Alangkah terkejutnya bapak ketika melihat di tempat itu terdapat seekor kucing hitam mati tanpa kepala dengan bau yang cukup menyengat, dan lagi-lagi bunga kamboja berserakan di sekitarnya. Siapa yang bunuh dan buntungin kepalanya pak?
ucap Bambang. Bapak juga ndak tahu. Terus itu banyak bunga kamboja, sedangkan di sekitar sini nggak ada yang tanam, Pak, ucap Bambang lagi. Bapak juga lihat bunga kamboja di kamar ibu. Awalnya bapak kira itu kamu, sahut bapak. Ya enggak lah, Pak. Hari itu cukup dipenuhi kebingungan. Bapak segera menguburkan kucing tadi di halaman rumah. Pagi pun tiba. Bapak sedang sarapan nasi uduk bersama Bambang sebelum menuju ke sekolah. Hari ini bapak nggak mau bawa bekal, tanya Bambang. Nggak dulu, hari ini bapak kayaknya pulang cepet karena di sekolah lagi ada acara, jawab bapak. Oh iya Pak, si Andri murid bapak itu sering ngelakuin hal aneh apa saja, ucap Bambang. Yo kayak kenakalan anak SMP lainnya aja. Sabar banget kayaknya bapak ngadepin murid kayak si Andri, ucap Bambang. Namanya juga murid, pasti harus diperlakukan baik sama bapak. Si Andri diperlakukan baik itu bukan cuma karena dia murid bapak, tapi karena dia juga anak guru di situ. Ya jelas beda, sahut Bambang. Kamu ini ngomong apa sih? Ya bapak ndak mungkin gitulah, jawab bapak. Aku mau gak percaya juga, tapi bapak emang gak mungkin kayak gitu. Selang beberapa waktu kemudian, bapak pun berpamitan berangkat ke sekolah. Tak lupa ia pun selalu mencium kening sang istri sebelum pergi. Setiap hari bapak selalu berjalan kaki menuju sekolah karena jarak sekolah yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sesampainya di sekolah, bapak langsung duduk di ruang kerjanya sembari merebahkan kakinya. Satu demi satu, guru-guru yang lain pun tiba di sekolah. Di tengah bapak sedang merebahkan kakinya, seorang guru lain datang menghampirinya sembari menjinjing sekotak makanan. Dia adalah Ibu Rati, seorang guru seni budaya yang merupakan seorang janda dengan satu anak, yang anaknya itu bernama Andri Haryanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guntur, ucap Bu Rati. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu, jawab bapak sembari tersenyum. Seperti biasa, saya bawakan makanan untuk Pak Guntur, ucap Bu Rati. Ya Allah, udah hampir seminggu loh Ibu Rati kasih saya makanan terus. Tidak apa-apa, saya takutnya bapak belum makan dari rumah. Supaya nanti bapak punya tenaga buat ngadepin murid kayak Andri, gurau Bu Rati. Gak usah repot-repot Bu, menjaga Andri adalah tugas saya dan tugas ibu sebagai orang tua dan guru, jawab bapak. Saya hanya merasa tidak enak saja Pak. Akhir-akhir ini Andri selalu membuat bapak sebagai wali kelasnya kewalahan, ucap Bu Rati. Bu Rati tenang saja, saya tidak kenapa-napa kok. Ya sudah, tapi diterima ya Pak makanannya. Ya, terima kasih ya Bu Rati. Oh ya, tolong sampaikan salam saya buat Bu Asi ya Pak. Semoga segera membaik, ucap Bu Rati. Ya Bu, nanti saya sampaikan, jawab Pak Bambang sembari menganggukkan kepalanya. Bu Rati pun pergi dan menuju mejanya. Sekitar pukul 8.30, sekolah pun mulai membuka acaranya. Mereka mengadakan acara untuk penyambutan beberapa orang yang akan menjalankan tugas di sekolah. Orang-orang itu adalah kiriman dari sebuah pondok yang cukup terkenal di daerah lain. Pihak pondok memilih sekolah tersebut karena sekolah itu merupakan sekolah madrasah di tingkat SMP. Jadi pihak sekolah dengan suka hati menerima orang-orang lain yang akan mengajari pelajaran agama. Acara pun dimulai. Pihak pondok memilih 2 orang dari pondok mereka untuk mengabdi beberapa bulan di sekolah dan di kampung tersebut. Mereka berdua merupakan para pria muda yang seumuran satu sama lain. Masing-masing dari mereka memiliki paras yang cukup tampan dan tinggi. Mereka bernama Lutfan dan Raden. Lutfan merupakan seorang pria yang cukup berprestasi di pondoknya, sedangkan Raden, dia hanyalah pria biasa saja di pondok. Lutfan dan Raden pun mulai memperkenalkan diri mereka dan mulai menceritakan tujuannya. Murid-murid sangat berantusias dengan kedatangan mereka, hingga acara pun telah selesai dilaksanakan. Setelahnya, Lutfan dan Raden pun pergi ke wilayah kampung tersebut untuk berkenalan dengan warga. Bapak yang cukup kelelahan, dia kembali ke rumah dan tidak ikut pertemuan di kampung tersebut. Sesampainya bapak di rumah, seperti biasa, bapak langsung duduk di depan sofa depan TV sembari mengistirahatkan badannya. Bambang datang memberikan bapaknya segelas air. Pak, hari ini aku baru buat makanan cuma untuk ibu, ucap Bambang. Kenapa emangnya? Tanya bapak. Uang buat belanja habis Pak. Emang Bang Adam belum kirim uang? Tanya bapak. Belum Pak, Bang Adam juga belum kasih kabar sampai sekarang. Bapak menghela nafas dan tidak menjawab apa-apa lagi. Beberapa waktu kemudian, suara pintu terdengar terketuk.
Bambang bergegas membukakan pintu dan ternyata itu adalah Bu Ratih bersama Andri. "Assalamualaikum." "Wah, ini Bambang ya?" ucap Bu Ratih. "Waalaikumsalam, iya." "Wah, udah besar ya. Dulu waktu terakhir saya lihat kamu itu masih kecil banget," gurau Bu Ratih. "Maaf, ibu siapa ya?" tanya Bambang. "Oh iya, saya Bu Ratih dan ini anak saya, Andri namanya. Saya teman kerjanya bapak kamu," jawab Bu Ratih. Bambang melihat Bu Ratih datang membawakan sebungkus buah jeruk di plastik. "Kami kesini mau menjenguk ibumu," ucap Bu Ratih. "Oh ya, silakan masuk," ucap Bambang. Bambang pun mempersilahkan Bu Ratih dan Andri masuk. Setelahnya Bambang langsung memanggil bapak. Pada siang itu, Bambang melihat Bu Ratih terlihat begitu akrab dengan bapaknya, seolah-olah mereka sudah kenal cukup lama. Mereka berdua terus tertawa membicarakan hal-hal dulu yang pernah mereka alami. Siang itu berlalu, Bambang masih penasaran tentang siapa sosok Bu Ratih itu. Dia pun menanyakan hal itu kepada bapak. "Pak, Bu Ratih itu siapa sih?" tanya Bambang. "Oh, Bu Ratih, dia teman kerja bapak di sekolah. Akrab banget ya kelihatannya," ucap Bambang. "Ya harus dong, namanya juga teman kerja. Masa kita harus perang satu sama lain?" jawab bapak. "Hehe, iya sih Pak. Kamu udah ikut ngaji sama ustadz baru di masjid?" "Aku udah 3 hari gak ngaji di masjid Pak. Jadi aku juga gak tahu kalau ada ustadz baru." Mendengar itu, bapak terlihat heran, karena biasanya Bambang selalu ke masjid. "Kenapa?" tanya bapak. "Males aja Pak sama anak-anak sini. Setiap hari mereka terus bilang aku kayak ibu-ibu lah, karena aku ngegantiin tugas ibu di rumah. Sering belanja ke pasar juga," jawab Bambang. Bapak merasa cukup sedih mendengar jawaban Bambang tersebut. Bapak pun berusaha terus membuat anaknya itu tetap kuat. "Biarkan saja mereka mau bicara seperti apapun itu, karena mereka tidak tahu kondisi kita. Dan mereka juga tidak sadar kalau Bambang itu anak yang berbakti." Bambang hanya terdiam mendengar bapaknya. "Maafin bapak ya, seharusnya di usia kamu sekarang ini kamu fokus kejar mimpi kamu. Tapi kamu malah bantuin bapak jaga ibu," kata bapak. Bapak pun memeluk Bambang dengan perasaan bersalah sekaligus merasa pasrah. Di sisi lain, jam menunjukkan pukul 21:09. Bapak yang habis berbincang dengan Bambang, ia pun menuju kamar istrinya untuk tidur. Namun ketika bapak membuka pintu kamar, bapak pun dikejutkan oleh ibu yang sedang terduduk di kasur sembari mengunyah bunga kamboja yang banyak berserakan di lantai. Tatapan ibu begitu kosong mengunyah bunga kamboja tersebut. Bapak yang panik, ia pun berusaha menghentikan istrinya yang terus-menerus memunguti dan memakan bunga dari lantai. "Bu, istighfar Bu, nyebut Bu, nyebut." Ibu terus mengunyah bunga tersebut. "Bu, sadar Bu." Mendengar suara bapak yang terdengar seperti itu, Bambang langsung mendatangi ke kamar ibu, dan Bambang juga sama terkejutnya ketika melihat itu. "Ya Allah, Ibu," ucap Bambang. "Ini banyak bunga kamboja dari mana?" tanya bapak dengan suara panik. "Aku nggak tahu Pak." Di tengah bingungnya mereka, tiba-tiba ibu memuntahkan darah yang cukup kental serta merah pekat, dan dalam darah tersebut terlihat beberapa ekor lintah yang masih hidup keluar dari mulutnya ibu. Situasi pada malam itu cukup keos bagi Bambang dan bapaknya, karena pada malam itu juga sang ibu meninggal dunia usai memuntahkan darah yang cukup banyak dan sesak nafas. Warga pun mulai berdatangan satu persatu ke rumah Bambang dan bapaknya. Lutfan dan Raden pun turut berduka cita dan membantu segala proses yang ada, hingga proses penguburan dilakukan pada malam itu juga. Jam 2:21 dini hari, jenazah telah selesai disolati dan akan segera dimakamkan. Para warga pun mulai mengangkat keranda menuju pemakaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat itulah yang terdengar di sepanjang dinginnya jalan menuju makam. Bambang terus menangis melihat ibunya digotong dengan keranda menuju makam. Kejadian malam itu sangatlah membuat Bambang tertekan. Apalagi Bambang harus melihat bagaimana cara sang ibu meninggal begitu mengerikan. Hal itu membuat Bambang tidak akan bisa melupakan kejadian malam itu
seumur hidupnya. Sementara itu di sisi lain, matahari mulai memercikkan cahayanya di sela-sela pepohonan perkampungan. Suara burung-burung mulai berkicau setelah tangisan Bambang di sepanjang malam. Pagi itu Bapak dan Bambang duduk di tikar ruangan depan dengan wajah yang lesu karena tidak tidur semalaman. "Yang sabar ya nak, ibumu sudah tidak sakit lagi," ucap Bapak sembari berusaha tegar. Bambang hanya mengangguk dengan tatapan mata yang sembab. Bapak masih heran dengan adanya bunga kamboja itu. "Dari mana datangnya?" kata Bapak. "Iya Pak, terus aku juga lihat ibu muntahin lintah Pak," ucap Bambang dengan suara yang bergetar menahan tangisnya. Bapak masih tidak bisa berpikir dengan semua keanehan ini. "Mungkin kita harus lupakan kejadian ini sementara, karena kita juga butuh istirahat dulu," kata Bapak. "Iya Pak," sembari mengangguk. "Aku ke kamar dulu ya Pak." Bambang langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah itu, Lutfan pun datang menemui Pak Guntur. "Assalamualaikum Pak Guntur," ucap Lutfan. Pak Guntur menyambut kedatangan Lutfan. "Waalaikumsalam." "Wah, Ustadz Lutfan, ayo silakan masuk," jawab Pak Guntur sembari tersenyum. Lutfan pun duduk di dekat Pak Guntur. Lutfan memulai obrolan dengan Pak Guntur. "Maaf, anak Bapak cuma Bambang ya?" Pak Guntur tersenyum lalu menjawab, "Anak saya sebenarnya ada 3. Yang pertama namanya Adam. Dia sekarang lagi kerja di luar daerah, dan mungkin dia belum tahu kalau ibunya udah meninggal. Yang kedua namanya Rizky. Dia kerja di luar kota dari tahun 2006 lalu, tapi sampai sekarang dia seperti hilang tanpa jejak. Dan semenjak Rizky tidak memberi kabar, itulah istri saya mulai sakit." Lutfan terlihat bisa merasakan betapa kehilangannya Pak Guntur. Setelahnya mereka pun berbincang tentang hal lain. Di sela perbincangan itu, tiba-tiba terlihat seorang pria berjalan masuk ke rumah Pak Guntur dengan membawa sebuah koper. Pak Guntur yang melihat itu cukup terkejut karena pria itu adalah Adam. "Adam?" sahut Pak Guntur. Adam langsung jatuh tersungkur dan menangis terseduh-seduh. "Ibu!" Hanya kata itulah yang Adam ucapkan. Pak Guntur segera menenangkan Adam yang nampak histeris. Setelah itu Adam langsung mengunjungi makam ibunya sambil terus-terusan menangis. "Maafin Adam Bu, Adam gak pulang di saat-saat waktu terakhir ibu," ucap Adam sambil memeluk makam ibunya. "Maafin Adam yang belum bisa bahagiain ibu. Maafin Adam Bu." Adam terus menangis. Siangnya, guru-guru dan beberapa murid datang dan turut berduka cita kepada Pak Guntur. Satu demi satu dari mereka terus memberikan kata-kata dan ucapan bela sungkawa atas kepergian Bu Asih. Lutfan dan Raden pun terus membantu Pak Guntur menghadapi situasi rumahnya yang terus ramai hingga hari ke-7 kepergian Bu Asih. Awalnya, semua hal yang terjadi berjalan seperti biasanya, sampai pada saat hari ke-7 kepergian ibu, sesuatu yang mengerikan mulai datang. Tanggal 21 bulan Agustus tahun 2007, Bambang Atmaja. Kutipan dari suara rekaman pertama perbincangan antara Bambang dan salah satu pemuka agama. Hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2007, saya bersama seseorang yang telah mengalami berbagai ancaman dari sesuatu yang jahat, ucap seorang pemuka agama dalam sebuah rekaman. "Sudah siap?" "Sudah," jawab Bambang. "Silakan." Sebuah suara menghela nafas. Nama saya Bambang Atmaja. Usia saya 18 tahun. Sekarang kaki kanan saya patah. Kulit badan saya banyak goresan luka cakaran. Dan saya beberapa kali memuntahkan lintah yang bercampur dengan darah. "Siapa yang melakukan semua itu?" tanya pemuka agama. "Dia," jawab Bambang dengan penuh ketakutan. "Kapan pertama kali kamu lihat dia?" ucap pemuka agama. "Pada saat hari ke-7 kepergian ibu," jawab Bambang. Malam itu, saat 7 hari kepergian Bu Asih, setelah acara pengajian di rumah Pak Guntur, Bambang merasa tidak enak badan. Bambang pun meminta izin untuk tidak ikut membantu merapikan rumah seusai pengajian. "Alasan kamu ini," gurau Adam kepada Bambang. Bambang tidak menjawab gurauan Adam
karena dirinya sudah merasa tidak enak badan. "Kamu gak kenapa-napa kan?" tanya bapak. Bambang hanya menganggukkan kepalanya. "Ya sudah, istirahat. Terus makan dulu kalau belum makan," ucap bapak. Bambang hanya mengangguk, lalu ia pun masuk ke dalam rumah dengan wajahnya yang lumayan pucat. Langkah kaki Bambang mulai berjalan memasuki kamar dengan suasana malam di perkampungan yang terasa dingin. Sesekali Bambang mendengar suara burung kedasi di sekitar rumahnya. Bambang merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan ditutupi oleh selimut. Suara angin terdengar bertiup cukup kencang dan Bambang pun mulai memejamkan matanya. Di saat itu, di antara hembusan angin yang bertiup, sayup-sayup Bambang mendengar sebuah suara yang terdengar lirih. Suara itu terus terdengar, seperti jaraknya tidak terlalu jauh. Lalu Bambang perlahan mulai membuka matanya dan melihat ke arah sekitarnya. Namun ia tidak melihat apa-apa. Bambang hanya melihat jendela kamarnya belum tertutup. Bambang pun turun dari kasurnya dan menuju jendela. Saat Bambang sedang menutup jendela, dari arah luar Bambang melihat sesuatu sedang berdiri membelakanginya. Sesuatu itu tengah berdiri dengan tubuh yang dibungkus oleh kain kafan. Dia terus bersuara lirih membelakangi Bambang. Tubuh Bambang seketika kaku melihat ke arah sosok itu, seolah-olah pandangan matanya dipaksa untuk melihat sosok tersebut. Sosok itu perlahan mulai membalikkan tubuhnya, dan dia pun mulai menatap Bambang sembari tersenyum di bawah gelapnya malam. Bambang sangat ketakutan, karena sosok yang ia lihat adalah sosok pocong ibunya. Kemudian pocong tersebut perlahan mulai menghampiri Bambang sembari tersenyum dengan hidung yang disumpal kapas. Dan saat itu pula Bambang berteriak ketakutan sembari beristighfar. Bapak dan orang-orang yang mendengar itu langsung bergegas menghampiri Bambang. Bambang yang ketakutan langsung memeluk bapaknya dengan tubuh yang gemetar. "Ada ibu, Pak," ucap Bambang dengan rasa takut. Bapak yang mendengar ucapan Bambang, ia sangat kebingungan. Adam berusaha menenangkan Bambang juga. Ia mengelus kepala Bambang sembari berkata, "Ibu kan belum lama pergi. Terus kamu juga lagi gak enak badan. Jadi itu cuma karena pikiran kamu saja," ucap Adam dengan lembut menenangkan Bambang. Bambang mulai tenang mendengar itu. "Kalau kamu belum bisa tidur sendiri, nanti Bang Adam temenin deh," hehehe, ucap Adam. "Iya, kalau mau bapak juga temenin nih," kata bapak. Bambang pun menggelengkan kepalanya seolah menolak. "Enggak apa-apa, aku baik-baik saja. Mungkin tadi cuma karena pikiran aja," jawab Bambang. Malam itu adalah pertama kalinya Bambang melihat sesosok yang terlihat seperti ibu. Tetapi pada saat itu Bambang masih memiliki alasan untuk menenangkan dirinya. Pagi pun tiba. Bapak Adam dan Bambang sedang berkumpul di ruang depan sembari menyantap sarapan pagi. "Udah 1 tahun lebih loh, Pak. Rizky belum ada kabar sama sekali," ucap Adam. "Kenapa nggak lapor polisi aja sih, Pak?" kata Bambang. "Waktu itu Bapak sempat pernah coba lapor polisi, tapi ya gitu. Karena kita bukan orang kaya, jadi laporan Bapak sia-sia," kata Bapak. "Emang polisi ngomong apa sih, Pak?" tanya Bambang. "Ya polisi ngomong, katanya Bapak terlalu khawatir aja. Siapa tahu anak Bapak emang lagi sibuk beneran, jadi sampai lupa ngabarin," jawab Bapak. Mendengar itu Bambang dan Adam terlihat kesal. "Kok gitu sih? Buktinya sampai sekarang Rizky belum ada kabar sama sekali," kata Bambang. Udah, intinya kita berdoa saja ya," kata Bapak. "Bambang mana mau berdoa, sholat aja sekarang jarang," ucap Adam. "Duh, kenapa jadi bawa-bawa aku sih?" sahut Bambang. "Ya habisnya, sekarang kakak lihat kamu jarang sholat sih." "Sholat itu urusan aku sendiri ya," jawab Bambang dengan kesal. Kata siapa? Kalau kamu gak sholat terus kita gak ngingetin, ya sama aja kita juga bakal kena," jawab Adam. "Pantes kamu semalam ketakutan gak jelas. Orang kamu sendiri juga lalai sholatnya," lanjut Adam. "Kok jadi berisik gini sih?" kata Bambang. "Ya habisnya kamu dikasih tahu juga." Bapak terlihat bingung melihat mereka berdua, karena ini pertama kalinya mereka saling berkata dengan penuh kekesalan. Bambang langsung mengambil piringnya dan masuk ke dalam kamar. Adam yang melihat itu terlihat kesal. "Dih, kenapa sih?" kata Adam. Tak lama kemudian suara ketukan pintu terdengar. Adam langsung membukakan pintu dan melihat yang datang adalah Bu Ratih bersama Andri. Bu Ratih datang membawakan makanan untuk Pak Guntur dan anak-anaknya. Sambil tersenyum,
Bu Ratih memberikan salam di depan pintu lalu berkata, "Saya bawakan makanan untuk kalian," ucap Bu Ratih. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS.